Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Ya, kita bertemu lagi dalam kali ini di sesi mata kuliah pengolahan citra digital. Ya, baik, pada sesi awal kali ini, pertemuan pertama, kita akan membahas di mata kuliah pengolahan citra digital, di mana tools yang kita gunakan dalam kali ini adalah MATLAB. Ya, MATLAB ini merupakan sebuah produk dari mathworks.com, ya, seperti yang tertera di tampilan layar kita bahwa ya, MATLAB merupakan produk dari mathworks.com. Ini silahkan nanti teman-teman bisa mengaksesnya di mathworks.com. Ya, mathworks.com silahkan bisa dicek di masing-masing browser, di mana MATLAB ini ya produk yang bisa kita gunakan untuk machine learning, ya, deep learning, ya, dan juga data science. Ya, ini produk dari Mathworks, setidaknya ada MATLAB dan juga ada Simulink. Ya, untuk produk MATLAB nanti teman-teman bisa dibuka di tab MATLAB. Baik, MATLAB ini merupakan salah satu tools atau software ya, yang tentu saja bisa kita gunakan di praktikum pengolahan citra digital kali ini. Ya. Baik, MATLAB sebagai software ya, yang tentu saja interaktif dan juga bisa digunakan untuk komputasi numerik, ya. Dan tentu saja dengan bahasa pemrograman. Oke, ya. Kemudian untuk mendapatkannya nanti selain teman-teman bisa mengunduh di website Mathworks ini, atau juga bisa teman-teman dapatkan ya langsung ke laboratorium ya, atau tim di UPT Laboratorium Amikom. Ya, nanti teman-teman bisa mengakses di sana. Ya, ini tampilan MATLAB setelah diinstal. Ini yang saya gunakan versi 2019A. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, nanti kita coba praktek. Nah, oke, ya. Tadi sudah kita klik di MATLAB. Ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya. Jadi bisa kita gunakan untuk matematis, grafik, dan juga programming. Ya. Setelah kita buka di MATLAB, ya. Di website MATLAB ini bisa kita dapatkan berbagai macam informasi, tutorial, dan juga ya ada online learning lainnya tentu saja. Ya, ada beberapa contoh tools. Ya. Oke, kita masuk di for student. Ya, nanti teman-teman silahkan bisa diklik di sini. Ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa MATLAB merupakan software yang powerful ya. Ya. Untuk modul nanti akan kita bagi atau kita share. Ya. Ya, ini tutorial yang ada di dalam website tadi. Sebagian beberapa sudah saya tuliskan di panduan modulnya untuk praktikum. Nanti silahkan teman-teman bisa ikuti step by stepnya. Oke, kita kembali ke website ya, dimana di sini pun juga bisa teman-teman dapatkan tutorial lain atau sampel-sampel lain ya. Akan bisa diklik di explore for example ya. Ini ada beberapa step by step yang bisa kita lakukan. Ada starting with MATLAB, ada beberapa tutorial yang bisa kita akses di situ. Ya, ada online learningnya juga. Nah, kita coba masuk ke online learning ya sambil menunggu. Oke, ya, kita coba masuk ke online learning. Ya, di dalam online learning nanti teman-teman bisa
login tentunya ya. Oke, kita coba di beberapa contoh ya, fundamental di language fundamentalnya. Nah, ini bisa teman-teman coba nantinya. Nah, kemudian pada mata kuliah pengelolaan citra digital ini kita coba untuk gunakan di pengolahan citra ya. Kita coba sampel contoh instruksinya seperti apa. Misalkan kita klik grafik, kemudian di situ ada 2D and 3D plot. Ya, kita coba pengolahannya seperti apa di images untuk memanggil gambar, mengolah gambar dan lain sebagainya. Oke, misalkan kita coba lihat di instruksi display image untuk memanggil, di situ ada beberapa fungsi sebagai contoh emShow, kemudian ada juga misalkan emRead, ya, kemudian emWrite dan lain sebagainya. Nah, kita coba, nah ini misalkan untuk menampilkan sebuah gambar kita bisa gunakan instruksi emShow. Kemudian misalkan kita akan mengolah instruksi lainnya, ya, itu saja disesuaikan. Bagi contoh misalkan ketika ya kita buat atau kita panggil emShow corn ya, gray. Nah, ini tampilannya ya ditampilkan dalam bentuk grayscale ya. Kemudian misalkan untuk kita tampilkan gambar jagungnya yang real sesuai warna aslinya, dan kita tampilkan emShow corn ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ketika kita tampilkan dalam bentuk binary, emShow corn binary. Nah, ini ditampilkan dalam bentuk binary atau black and white, ya, hitam dan putih. Ya. Dan instruksi-instruksi lainnya nanti bisa kita coba, atau misalkan untuk memanggil gambar lainnya ya, ini ya di beberapa instruksi lainnya sudah ada di modul. Nah, itu sebagai sampel saja contoh. Kita coba mereview beberapa instruksi-instruksi yang ada di website. Ya, misalkan untuk instruksi lain ya kita coba untuk emWrite. Ya, misalkan untuk resize ya, untuk mengubah ukuran, ya, ini citra asli yang kita coba olah ya. Kita panggil namanya ya, namanya disesuaikan dengan nama citra aslinya, kemudian kita olah sesuai tujuan pengolahan kita, misalkan resize 0,5 ya, maka dia akan di resize ukurannya. Nah, itu saja sesuai dengan instruksi yang akan kita gunakan. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ya, ini di beberapa instruksi sudah saya tampilkan di modul. Ya, untuk online learningnya, ya, silahkan nanti teman-teman bisa mengakses di situ. Bisa dicoba untuk masuk ya, untuk MATLAB online learning ya, silahkan bisa kalian buat account di situ, dan prosesnya semuanya free kan ya, klik learn MATLAB for free ya, silahkan dibuat akunnya di situ, atau bisa juga kalau sudah punya tinggal di sign in, login ya, nanti di situ ada create dan seterusnya. Ya, nanti kita coba di beberapa pertemuan berikutnya untuk mencoba di online learningnya MATLAB ya. Oke, baik, di online learning juga bisa teman-teman dapatkan di untuk sertifikasi ya. Dan sertifikasi ini berlaku secara internasional tentunya. Ya, dan di situ juga sudah ada panduan examnya, bagaimana cara mendapatkan sertifikasinya, bisa dicek di situ, preparing for exam ya.
Nanti silahkan bisa dicek bagaimana kalian bisa mengikuti sertifikasi MathWorks ya. Dan sekali lagi ini berlaku secara internasional, jadi bisa digunakan barangkali nanti setelah lulus dari Universitas Amikom Purwokerto. Ya. Baik, untuk softwarenya atau toolsnya ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, nanti teman-teman bisa mengakses atau mendapatkannya di lab atau bisa juga mencoba untuk mendownload ya. Nah, untuk mendownload jangan lupa nanti kalian pilih yang student version ya. Ya, teman-teman pilih yang student version. Karena tentu saja kalau yang non student version teman-teman nanti diminta untuk ya versi berbayarnya ya. Setelah diinstal ya, ini yang saya gunakan versi 2019, silahkan teman-teman bisa mendapatkannya di UPT Laboratorium. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi bilang ya hampir mirip-mirip dengan software atau tools lainnya ya, baik dari bawahnya Microsoft maupun software-software pengolah program lainnya. Ya, tampilan di bagian atas ini terdiri dari menu, ada Home, Plot, dan Apps. Ya. Di masing-masing menu terdapat beberapa icon. Saya kira teman-teman sudah familiar dengan gambar-gambar ikonnya. Nanti sambil jalan kita coba untuk akses satu persatu ya, untuk fungsi dari icon-icon tersebut ya, termasuk juga fungsi dari 3 menu ini, Home, Plot, dan Apps. Kemudian di bagian kiri ya, itu ada folder directory. Nah, folder directory ini tujuannya untuk mengakses maupun menyimpan hasil pengolahan citra kita ya. Misalkan secara default di situ disajikan di directory C, kemudian foldernya program file dan seterusnya. Nah, ini bisa kita pilih misalkan di directory D, kemudian teman-teman nanti bisa memilih foldernya masing-masing ya. Nah, tinggal disesuaikan saja ya, foldernya pun juga sudah ditampilkan sesuai dengan kondisi folder kita. Kemudian di bagian tengah itu merupakan command window ya, jadi semua instruksi yang kita gunakan, kita olah itu semuanya bisa kita tuliskan di sini. Nah, misalnya tadi imshow, kemudian imread, ya, imwrite, dan seterusnya kita bisa tuliskan instruksinya di sini dan instruksi lainnya. Kemudian di bagian kiri bawah pojok itu merupakan workspace ya, tampilan workspace, di mana tampilan workspace ini akan menyajikan data, menyajikan hasil dari olahan ya. Baik, kita coba beberapa instruksi yang tadi sudah kita pelajari di web ya, atau bisa kita coba di modul ya. Oke, kita coba di sini misalkan kita akan membaca sebuah citra ya. Membaca sebuah citra kemudian menampilkannya. Nah, ya, bisa dicek di modul, kita coba untuk imread. Nah, fungsi imread. Misalkan variabelnya kita beri nama variabel i ya. Nah, kita pilih dulu folder yang akan kita akses, misalkan di directory D ya, di situ ada ya gambar misalkan di kreatif ya. Ya, di kreatif kita coba panggil ya, kita beri nama variabel i ya. Nah, variabel i. Nah, ini variabelnya bebas, kalian bisa menggunakan i, a, dan seterusnya. Dan pastikan case sensitif ya. Case sensitif itu huruf besar dan kecil mempengaruhi. Ya, oke, kita panggil i sama dengan imread bcreative.jpg. Ya, ini disesuaikan dengan nama filenya. Nah, ini saya tulis dulu instruksinya ya. Nanti di pertemuan berikutnya
kita jelaskan fungsi IMRead, fungsi titik koma, fungsi kurung tutup dan seterusnya. Nah, setelah kita tuliskan di situ, otomatis di workspace akan muncul ya variabel yang sudah kita tuliskan, nah, i tadi. Kemudian kita tampilkan menggunakan imshow. Ya. Itu secara garis besar instruksi awal atau ya perkenalan MATLAB di awal. Ya, nanti secara detail instruksi-instruksi lainnya atau fungsi-fungsi MATLAB lainnya kita akan coba bahas di pertemuan berikutnya, di sesi-sesi berikutnya yang tentu saja akan bertahap ya, dari pembacaan variabel-variabel dan juga pengolahan-pengolahan citra lainnya. Itu terima kasih. Silakan bagi ada yang mau bertanya bisa di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya, like, comment, and view. Terima kasih. Bye.